Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kali ini kita mau mencoba untuk menjelaskan bagaimana cara pengelolaan e-journal eh, di Stikes Caria Buana. Yang pertama kita login dulu. Kemudian, nah di halaman awal ini eh, ada beberapa hal yang perlu kita tambahkan, mungkin terkait dengan kebutuhan e-journal yang umumnya memang dibutuhkan mungkin untuk akreditasi di Sinta, kemudian pendaftaran di Garuda dan lain-lain. Eh, Nah, apa yang perlu kita rapikan atau mungkin kita tambahkan di sini bisa nanti mengacu kepada beberapa jurnal yang mungkin saat ini sudah di-approve di Garuda, misalkan di Jurnal Manajemen Universitas Bung Hatta. Di sini kita lihat, di sini ada about the jurnalnya, ada di sini, kemudian ada announcement, kemudian ini semua. Nah, yang penting di sini juga kalau untuk mengurus akreditasi jurnal, ini beberapa menu yang dibutuhkan ada. Kemudian juga diperlukan nanti ada visitor counter, ada flag counter. Kemudian juga nanti mungkin ada informasi tambahan seperti ini. Juga nanti ada template jurnalnya seperti apa. Di sini ada yang paling penting ada focus on scope. Ini adalah minimal semua yang ada di sini kita juga adakan di e-jurnalnya Caria Buana, sehingga nanti ini juga termasuk publication fee-nya juga perlu. Kemudian open access polisinya juga perlukan sampai visitor statistik. Jadi semua ini perlu. Nah, bagaimana caranya agar kita juga lebih kurang bisa mendekati ke sana, atau mungkin bisa lebih dari situ? Yang pertama kita login dulu. Oke, di sini kita lihat ada submission ya. Nah, sebenarnya yang perlu kita rapikan terlebih dahulu adalah sisi jurnalnya. Nah, jadi untuk Bapak Ibu yang mengelola jurnal di Stikes Caria Buana, terlebih dahulu mungkin mohon diisikan dulu apa yang ada di setting jurnal ini. Jadi menunya di setting jurnal, kemudian diisi dulu standar minimalnya di sini. Jadi kontaknya siapa, mailing addressnya kemana, nanti principal kontaknya siapa, technical support kontaknya siapa. Nanti juga kalau ini mungkin menyusul saja. Kemudian apalagi yang dibutuhkan untuk di setting, yaitu di setting di website. Nah, ini juga nanti kalau bisa dibuatkan logonya, footernya. Nanti misalkan footernya kita lihat di sini, footernya seperti ini: Jurnal Manajemen Muata, indexed by Google Scholar, Garuda, dan OneSource. Juga nanti ada tambahan kata-kata seperti ini. Ini juga dibutuhkan. Jadi ada pernyataan bahwasanya ini dilisensi di bawah Creative Commons 4.0. Nah, kemudian untuk temnya mungkin hanya satu. Colornya juga bisa nanti diganti, apakah tetap dengan biru ini atau bagaimana. Kemudian ini nanti bisa kita
inilah ya nanti sidebarnya nanti kita tambahkan nanti. Oke. Kemudian image homepage-nya jurnal Fabicon ini yang sekarang masih PKP, nanti kita ganti dengan logonya di Ceria Buana. Kemudian nah ini listnya, ini tidak terlalu penting untuk diganti. Kemudian thumbnailnya kalau mau diganti, kalau tidak tidak masalah. Kemudian ini informationnya apakah akan diganti atau tidak, rasanya tidak diganti pun tidak masalah. Kemudian archiving ini tidak terlalu penting. Nah untuk bahasa ini perlu ditetapkan, bahasanya harus satu. Maksudnya gimana ya? Jadi kalau jurnalnya dalam bahasa Indonesia, ya semuanya harus dalam bahasa Indonesia, mulai dari menu sampai ke sidebar dan lain-lain harus bahasa Indonesia. Tapi kalau bahasanya bahasa Inggris, ya tetapkan dengan bahasa Inggris semua yang ada tadi, yang about jurnal dan lain-lain itu tetapkan dalam bahasa Inggris. Mungkin sebaiknya ada di dalam bahasa Inggris semua gitu. Karena umumnya kita di mesin-mesin pencari dengan bahasa Inggris. Tapi kalaupun dengan bahasa Indonesia itu juga tidak ada masalah. Tapi yang perlu dipastikan ada ketetapan apakah bahasa Inggris ataukah bahasa Indonesia. Kemudian nah di sini kita perlu mengaktifkan beberapa plugin di dalam website kita, di dalam e-jurnal kita. Di antaranya yang pertama itu OAI yang kita butuhkan untuk Garuda. Ini saya aktifkan saja langsung. Terus kemudian ada static page, ini kita juga butuhkan nanti halaman statisnya. Saya aktifkan saja. Kemudian custom block manager, ini saya aktifkan saja. Ini perlu kita buat. Kemudian juga DOI. Nah, ini mungkin perlu kita urus nanti untuk DOI jurnalnya. Setelah itu saja. Nah, untuk custom block, ini kita coba. Nah, kita buat blok satu. Blok name-nya menu samping. Oke. Oh, tidak boleh ada spasi ya. Content on letter tambah underscore. Oke. Udah, di sini ada menu samping. Nah, ini nanti yang akan bisa kita tambahkan beberapa item, mungkin yang seperti ini misalkan. Ini bisa saja kita copy paste. Saya bantu untuk menambahkan dulu.
lebih kurang udah hampir mendekati yang kita lihat tadi di jurnal manajemen. Kemudian kita simpan dulu. Kita mau coba untuk pasang di jurnalnya ya. Oh maaf, bukan di jurnal tapi di website. Nah ini menu samping sidebar, ini custom block sudah masuk. Harusnya kita, kalau kita lihat sekarang, nah sudah tampil sekarang. Nanti ada main menu, focus and scope, author guideline, publication ethic, reviewers, siapa saja reviewersnya, ini perlu kita isi semua. Editorial team perlu, siapa saja editornya, peer review proses seperti apa, nanti ketentuan plagiarismnya seperti apa, publication fee-nya berapa. Kalaupun gratis tetap harus dibuatkan publication fee-nya untuk menjelaskan ketetapan dari kita. Kemudian open access policy-nya apakah nah ini mungkin apa yang ada di sini perlu diisi semua. Boleh nanti kita mengacu kepada jurnal yang sudah ada, namun mungkin perlu beberapa hal yang jadi kita rubah agar tidak sepenuhnya mirip seperti itu. Jadi kita kembali ke dashboard. Nah, sekarang apa lagi yang kita butuhkan untuk kita isi yang tadi sudah kita sampaikan. Ini tolong mohon diisi semua. Yang additional content mungkin tidak perlu, tapi page footer itu perlu diisi. Kemudian ini mungkin boleh diisi, boleh tidak, boleh diganti maksudnya. Kemudian navigation menu ini mungkin tidak perlu untuk saat ini. Nah, yang perlu mungkin static page yang kita perlu tambah. Jadi mengacu kepada kita kanan. Nah, mengacu kepada yang ada di sini semua, kita perlu membuatkan fiturnya. Jadi kayak seperti focus and scope ini, maaf, tertarik. Ini ke page focus and scope. Nah, kita perlu buatkan namanya page-nya focus and scope. Nah, judulnya focus and scope. Nah, ini kita bisa ambil dari jurnal manajemen ini, misalkan seperti ini. Nanti mohon dirubah saja beberapa konten yang diperlukan. Nah, seperti ini. Nah, ini contohnya ini. Kita coba save saja. Focus and scope. Nanti mohon dirubah, disesuaikan dengan jurnal Ceria Buana. Kemudian apalagi yang dibutuhkan itu author guideline. Author guideline kita juga perlu buat author guideline. Jadi author guideline. Nah, seperti apa author guideline kita? Ini mungkin supaya cepat, tapi mau nanti disesuaikan dengan kondisi yang ada di Ceria Buana. Ini sudah ada author guideline-nya. Kemudian apalagi yang dibutuhkan itu publication ethic. Oke. Publication ethic.
ketik. Nah, ini apa yang kita buat di sini adalah linknya. Jadi ini page-nya itu akan lebih kurang seperti ini nanti. Jadi perlu tidak jangan digunakan spasi di sini. Oke, berarti publication etik ya. Nah, kita ambil dulu dari sini. Seperti tadi kita ambil saja. Kalau bisa bahasanya bahasa Inggris saja, tapi kalau bahasa Indonesia pun harus konsisten bahasa Indonesia semua. Ini pun nanti harus diganti dengan bahasa Indonesia kalau memang bahasa Indonesia yang digunakan. Kemudian ada reviewers. Nah, reviewers, oh iya saat ini ya. Reviewer, kita tambahkan reviewernya siapa? Reviewers. Nah, ini mungkin kalau bisa, kalau misalkan ada Google Scholar ID-nya, itu juga ditambahkan di sini. Nah, atau Scopus ID-nya maksudnya. Jadi Scholar ID juga tidak masalah. Scopus ID-nya maksudnya. Jadi kalau bisa seperti ini formatnya, reviewernya dari mana gitu. Ya kalau bisa lebih banyak dari luar sedikit variabelnya akan lebih baik. Nah, untuk reviewer mungkin saya kosongkan saja karena tentunya tidak bisa disamakan dengan di jurnal manajemen. Kemudian editorial team pun ini juga sama. Ini sama nanti dengan reviewer. Kalau bisa ada Scopus ID-nya juga. Editorial team. Nah, ini juga saya kosongkan karena tidak mungkin sama. Kemudian peer review proses. Nah, peer review prosesnya saya tambahkan di sini. Peer review proses. Di sini kita ambil dari peer review proses ini aja. Oke. Kemudian plagiarismnya. Oke. Plagiarism policy. Nah, ini disesuaikan. Yang jelas pastinya kita tetap menggunakan tools atau perangkat alat bantu mungkin yang kita gunakan, mungkin dari Turnitin atau mungkin dari yang lain. Yang free juga ada kalau Turnitin berbayar misalkan. Nah, ini ketentuannya juga harus dijelaskan seberapa minimum yang harus dilewati, apakah 25% atau 30% atau mungkin 35% misalkan, tetap harus dibuat. Kemudian juga publication fee. Nah, ini wajib untuk ditampilkan.
walaupun nanti nilainya adalah 0. Kemudian open access policy, ini kalau kita mau mendaftar nanti untuk DO AJI misalkan atau lain-lain, ini perlu ada kejelasan juga seperti apa open access polisinya. Open access saja. Oke. Oke, satu lagi itu adalah visitor statistik, kita lihat seperti apa. Oke, kalau ini nanti menyesuaikan. Mungkin setelah ini baru kita lanjut ke sana. Yang jelas nanti ini dulu. Mungkin kita ke plugin. Jadi tadi kita sudah membuat menu, tapi arahnya sekarang masih ke jurnal manajemennya Universitas Buang-Hatta. Jadi kita perlu edit lagi karena tadi kita copy paste ke sana. Kita rubah dulu supaya tidak menuju ke Universitas Buang-Hatta custom block manager. Jadi bila ingin merubah itu di custom block manager, kita edit di sini. Oke. Nah, merubahnya harus dalam HTML seperti ini. Nah, kalau kita lihat sekarang ini semuanya mengarah ke jurnal manajemen Buang-Hatta. Nah, kita harus arahkan ke jurnal Stikes jadi ya Buana. Kita buka dua dashboard. Oke, tadi kita di setting website dan static page. Nah, ini. Jadi ini tadi yang kita tambahkan. Kita sesuaikan dengan linknya. Jadi path-nya ini kita sesuaikan focus and scope. Yang jelas ini berarti kita samakan dengan jurnal kita. Oke, mungkin dirubah semua. Ini berarti jurnal Stikes Ceria Buana durasi dan edi /cb ya. Oke, maaf, index php cb. Nah, ini kita coba tes dulu, copy, buka. Oke, berarti benar ya. Kalau sudah benar seperti itu, kita copy saja ini dulu ke yang lain. Guideline, publication ethic, ini reviewernya. Oke, ini juga editorial team. Oke, ini juga kita rubah. Ini maksudnya supaya nanti tidak terlalu banyak yang kita diskusikan, karena ini sebenarnya teknis di awal saja. Jadi kalau udah ini karena ya, berarti tinggal menambahkan link. Author guideline, ini linknya, tambahkan di sini. Kemudian publication ethic. Sebentar saya cek dulu. Oke, reviewersnya kemudian editorial team. Ini mohon semua nanti diisi semua. Kita juga berharap nanti jurnal Stikes Ceria Buana terakreditasi di Garuda.
bisa juga disinta. Plagiarism, publication fee. Publication fee, open access policy. Oke, udah semua. Kalau yang di bawah kita biarkan kosong dulu karena memang kita belum. Oke, menu samping udah. Kita coba buka di oke. Saat ini kita fokus and scope udah, author guideline sudah, ini etik sudah, reviewer sudah, editorial team, peer review proses, plagiarism, fee-nya sudah, sama open access polisinya. Oke. Ini sudah semua. Nah, tinggal nanti Bapak Ibu pengelola jurnal Stikes Ceria Buana menyesuaikan kalau caranya masuk ke dalam OJS di menu setting website seperti yang kita tampil sekarang ini, setting website ya. Kemudian static page ini. Nah, di static page ini kita klik di sini, klik edit. Nah, mohon disesuaikan dengan kondisi di Stikes Ceria Buana. Nah, semuanya nanti yang perlu disesuaikan. Nah, kalaupun nanti seandainya mungkin sebenarnya sudah sesuai, mohon nanti bahasanya juga di beberapa diganti agar tidak terlihat sama persis dengan jurnal manajemen misalkan seperti itu. Mungkin bisa saja nanti apa yang ada konten yang ada sekarang ini diambil dari jurnal yang lain pun tidak masalah. Yang jelas standar minimal yang harus dipenuhi untuk sebuah jurnal ya, supaya dianggap sebagai jurnal yang bisa terakreditasi, itu standarnya ada ini semua. Jadi ini harus ada. Baik. Kemudian selanjutnya adalah sebelum kita untuk bisa submit, kita buat isu dulu. Jadi ada namanya future issue, ada nama back issue. Kalau future issue berarti isu yang akan datang, yang akan kita terbitkan. Kemudian kalau back issue berarti kita membahas isu, mungkin ada sebelumnya jurnal kita diterbitkan. Oh iya, nanti perlu juga dijelaskan di dalam jurnal ini, di about-nya kalau bisa nanti seperti ini, about the journal itu seperti ini publication ethics. Nanti perlu dijelaskan juga berapa kali terbitnya jurnal dalam 1 tahun dan bulan apa saja, mungkin itu seperti biasanya. Future issue tadi kembali kita ke sana, nanti bisa di-create isunya terlebih dahulu, volume berapa, nomor berapa, kemudian tahunnya tahun berapa. Kalau kita lihat di sini misalkan ini ada current issue, itu volume 15 nomor 2. Jadi yang dimaksudkan volume ini adalah ini tahunnya. Jadi ada nomor 1 dan nomor 2, itu berarti itu adalah terbitan keberapa dari tahun dari volume itu. Kalau kita lihat arsipnya di sini, ini volume 14 nomor 1, 15 nomor 1. Kalau seandainya nanti ada 14 nih nomor 2. Jadi di tahun 2019 ini 14 nomor 1. Jadi ini adalah di periode pertamanya di tahun 2019.
di volumenya adalah di tahun 2019 volume 14, di 2014 lagi ada volume 14 nomor 2. Jadi tahun 2019 nih. Ini juga seperti ini. Jadi volume itu dalam satu tahun hanya ada satu volume. Kemudian numbernya boleh lebih dari satu. Mungkin kalau kita ada publikasi 3 kali dalam setahun, ini ada nomor 1, 2, 3. Ini tahunnya di sini. Kemudian title-nya apa? Nah, kalau kita lihat di sini title-nya sama semua, Jurnal Manajemen Universitas Muhammad, samakan aja di sini. Kalau ada cover image, ini boleh diupload, boleh tidak. Nanti bisa ditambahkan di sini. Jadi kalau yang diupload covernya seperti ini. Baik. Itu tadi. Jadi kalau seandainya memang jurnal ini adalah yang pertama di Stikes Jayabana, berarti back issue-nya tidak ada. Jadi yang ada hanya future issue. Jadi di sini yang kita buat. Nah, setelah kita buat future issue, baru nanti kita bisa submit ke dalam isu yang ini. Kalau tidak ada isunya, berarti kita tidak bisa mensubmit dan publikasi di jurnalnya, karena volume berapa kita tidak tahu gitu. Misalkan kita buat aja volume 1, numbernya 1, tahunnya 2020 misalkan, jurnal Stikes Jaya. Oke, kita simpan saja. Maaf hanya numbrik volume ya. Oke, nah ini dia. Jadi ini ada isu datanya, kita isu gelinya, identifiernya. Nah, ini public URL identifiernya ini. Setelah kita, nah ini dia publish isunya. Kalau kita sudah menerbitkan, ini submissionnya di sini, berarti kita submit dulu. Nah, misalkan ini ada submission nih, sudah disubmit, kemudian belum di review. Oke, view submission. Oke, ini jurnal W.D. Martin. Oke, kemudian reviewnya belum ini. Nah, yang kita perlukan di sini adalah setelah tadi kita men-setting jurnalnya, kita perlu menambahkan user. Jadi kalau bisa digambarkan, boleh digambarkan, ini kita ada di tahap, sebentar. Kalau kita sekarang ada di tahapnya itu adalah sekarang setting jurnal. Kemudian tahap berikutnya adalah create issue. Kemudian ada submission. Kemudian ada nanti di review. Kemudian nanti baru setelah di review baru publikasi. Nah, ini diperlukan user yang berbeda. Jadi kalau submission boleh nanti disubmit oleh admin misalkan. Kemudian review ini harus menggunakan user yang berbeda. Jadi kalau dinilai nanti oleh tim validator akreditasi misalkan, itu usernya berbeda. Kemudian nanti yang publikasi nanti bisa saja nanti kembali lagi ke admin lagi gitu. Yang jelas nanti di levelnya review ini
perlu nanti user yang berbeda, yang levelnya adalah level reviewer. Nah, kalau kita lihat di sini role-nya di OJS ini, nah ini, jadi kita sekarang adalah di Journal Manager. Ya, jadi Journal Manager. Kalau nanti kita membuatkan akses, itu aksesnya adalah reviewer. Nah, bisa saja nanti dosen-dosen kita berikan level author, jadi bisa submit tapi tidak bisa mereview, misalkan seperti itu. Ini sebenarnya ini ada authornya, bisa review juga kalau kita lihat di sini, tapi seharusnya tidak bisa mereview sendiri. Nah, oke. Sepertinya, oh ya, ini kita visitor can register. Oke, Will. Nah, kayaknya kita untuk amannya kita perlu men-set user registrasinya. Journal Manager will register all user account, editor, section editor, editor and section may register user account for reviewer. Nah, berarti supaya amannya jurnal kita mendisable registrasi dari visitor. Jadi kita tidak memperbolehkan sembarang user untuk mendaftar di jurnal kita. Seperti yang kita lihat sekarang, ini ada beberapa user yang saya kira itu bukan dari kita. Kemudian ini tambahan user must register login to VSS. Oke, enggak. Ini sesuai. Oke. Berarti ini sudah kita matikan untuk user yang ini. Sepertinya kita, kalau ini memang benar-benar dari kita, ini tidak masalah. Tapi kalau ini bukan dari sisi kita, ini mohon dihapus saja. Saya juga tidak tahu apakah ini memang dari kita atau tidak. Jelas untuk antisipasi nanti mohon di review lagi untuk user ini. Kemudian, nah, yang seperti yang kita sampaikan tadi, untuk bisa kita sudah lihat ada submissionnya sudah ada, kita sudah ada di level di sini. Submissionnya kita sudah oke. Seharusnya kita harus tambah user dulu, siapa namanya, kemudian isi semua yang dibutuhkan di sini. Nah, kemudian baru nanti diberikan hak aksesnya untuk jurnal yang kita ini. Jadi ini baru membuat akses, baru membuat user ya. Ini misalkan kita lihat usernya. Nah, role-nya kan setelah kita buat user, nanti kita buat nanti role-nya seperti apa. Role-nya nanti adalah reviewer, user yang baru. Jadi dia bisa mereview, kemudian juga author. Jadi selain author bisa submit, juga bisa review. Nah, jadi berikan akses minimal adalah author, kemudian review. Kemudian kalau copy editor nanti di level yang berbeda, bisa saja nanti dikasihkan akses untuk copy editor. Nah, ini yang jelas nanti usernya harus berbeda. Jadi submission, review, publikasi. Oke, berarti tahapan selanjutnya saat ini setting jurnal sudah, create issue sudah, submission ini. Oh, ini bukan tahapan ini ya. Tahapan kita adalah membuat user baru. Nah, kemudian menambahkan role pengguna, apakah itu reviewer
kemudian author, kemudian atau bahkan mungkin kita berbagi journal manager juga. Nah, untuk diketahui jurnal manager adalah level tertinggi. Jurnal manager ini bisa menambah dan lain-lain. Sementara level yang ini hanya terkait dengan akses saja. Nah, ini untuk langkah pengembangan jurnal ya. Jurnal nanti ada submission, nanti ada review, ada publikasi. Nah, seperti itu. Jadi kita sudah ada, tapi ini perlu disesuaikan. Create issue nanti ya perlu disesuaikan juga. Ini create issue-nya juga perlu disesuaikan. Apakah isu yang saya buat tadi kan kita udah buat vol 1 nomor 1 tahun 2020. Apakah yang kita buat tadi itu sudah benar? Kalau ini ternyata tidak sesuai, ini bisa diganti. Kemudian ini ada berapa orang nanti user baru, bisa itu dari dosen dan lain-lain, itu ditambahkan usernya di sini. Nah, kemudian setelah ditambahkan usernya, nanti ditambahkan role-nya sebagai apa. Apakah dia reviewer, author, journal manager, dan nanti ada copy editor dan lain-lain. Itu semua. Untuk sementara mungkin ini dulu untuk tahapan mensubmit artikel, mungkin kita bagi waktunya di kemudian hari. Kemudian kalau kita ingin diskusi mungkin secara langsung kita nantikan tatap muka, mungkin via daring saja, disepakati waktunya. Itu saja yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.